أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. Allah lah yang mengetahui bimuradihi, dengan apa yang dimaksud olehnya, bidzalika, dengan alif lam mim tersebut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali Dia, al-hayyul qayyum, zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Nazzala alaika, diturunkan kepada kamu ya Muhammad, wahai Muhammad, al-kitab, yaitu kitab, al-Quran, jelasnya Al-Quran, multabisan bil haqqi, yang mengiringi dengan hak, bisidqi fi akhbarihi, dengan kebenaran di dalam khabarnya atau pemberitaan-pemberitaannya yang terdapat di dalam Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi, serta yang membenarkan dari kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Qablahu minal kutubi, yaitu sebelum Al-Quran dari kitab-kitab tersebut. Wa anzala Taurata wal Injil, dan Allah juga menurunkan Taurat dan Injil min qablu, dari sebelum turunnya Al-Quran. Ay qabla tanzilihi, yaitu sebelum diturunkannya Al-Quran. Hudan, petunjuk. Halun bimakna hadina minadh dhalalah, petunjuk itu menjadi hal yang bermakna hadina minadh dhalalah, yang menunjuki minadh dhalalah, dari kesesatan. Linnasi, bagi manusia. Miman tabi'ahuma, dari golongan orang-orang yang mengikuti Taurat dan juga Injil. Wa 'abbara fihima, dan juga dibahasakan oleh Allah dalam Taurat dan Injil itu bi anzala, dengan lafaz anzala. Taurat dan Injil dengan lafaz anzala. Wa fil Qur'ani, dan Al-Quran binazzala, dilafazkan dengan nazala. Al-muqtadil litaqrir, ini diharapkan membulak-balik li'annahuma unzila, bahwa sesungguhnya Taurat dan Injil itu daf'atan wahidan, diturunkannya sekaligus, bikhilafihi, untuk membedakan dengan Al-Quran. Wa anzalal furqana, dan Allah menurunkan Al-Furqan, kitab yang bersifat memisahkan atau membedakan, bimaknal kutubil fariqati bainal haq, dengan makna kitab-kitab itu memisahkan antara hak wal batil, dan batil. Wa dzakara ba'da dzikris
salasati liya'umma ma'adaha. Dan Allah menuturkan atau mengatakan kalimat Furqan itu ba'da dzikri, dengan setelahnya diturunkan salasa, 3 kitab tersebut, liya'umma ma'adaha, supaya diumumkan itu Furqan dari 3 kitab yang lainnya. Di dalam surat Al-Imran, mulai dari ayat pertama ini diawali dengan ayat Alif Lam Mim. Di dalam tafsir-tafsir yang terdahulu, termasuk dalam tafsir Jalalain, setiap ayat-ayat yang berbentuk seperti ini, Alif Lam Mim, ini disebut dengan ayat mutasyabihat. Tafsir-tafsir yang terdahulu selalu menafsirkan dengan Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Jadi hanya Allah saja yang tahu dengan apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Dalam hal ini ada Alif Lam Mim. Ayat-ayat mutasyabihat biasanya di awal-awal surat itu banyak. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Thaha. Ini seringkali oleh ulama-ulama mufassirin yang terdahulu itu tidak diterjemahkan. Jadi mereka menyerahkan makna yang sesungguhnya daripada Alif Lam Mim itu kepada Allah. Tidak berani untuk menafsirkan apa makna dari kalimat Alif Lam Mim tersebut. Ini menunjukkan kehati-hatian dari para mufassirin di dalam menafsirkan atau menerjemahkan ayat-ayat mutasyabihat. Allahu la ilaha illa huwa, Allah lah, tidak ada Tuhan kecuali dirinya, kecuali Allah, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Nazzala alaika, diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, Al-Kitab, kitab ini yaitu Al-Quran. Al-Quran yang bersama Al-Quran itu terdapat kebenaran, yaitu Al-Haq, dan juga bisidqi fi akhbarihi, dan juga membenarkan dari berita-berita yang berada di dalam Al-Quran tersebut. Karena dalam Al-Quran ini bukan hanya isinya, bukan hanya ayat-ayat yang bersifat hukum, tetapi banyak yang berbentuk riwayat-riwayat atau kisah-kisah para nabi terdahulu. Nah, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini itu merupakan kisah yang benar, sebagai berita yang benar, ya. Bukan merupakan suatu fiksi atau khayalan, tapi merupakan kisah nyata, kisah yang benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan juga membenarkan kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Termasuk berita-berita yang disampaikan mengenai kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Di antaranya adalah wa anzala Taurat wal Injil, dan Allah juga menurunkan Taurat, Injil, kemudian juga ada Zabur di situ, min qablu, sebelum daripada Al-Quran itu. Sebagai apa? Sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai petunjuk. Hudan di sini yaitu bermakna hadi minadh dhalalah, merupakan petunjuk dari kesesatan. Bagi siapa? Linnas, bagi manusia. Nah, di sini Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi sebetulnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk manusia, seluruh manusia, seluruh manusia, termasuk mereka-mereka yang
mengikuti kitab-kitab terdahulu. Mereka-mereka yang mengikuti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Itu semuanya terangkum di dalam Al-Quran. Petunjuk-petunjuk bagi mereka yang tadinya meyakini ketiga kitab itu. Nah, mereka harus meyakini tentang kebenaran Al-Quran. Karena kabar yang ada dalam Quran ini termasuk juga menceritakan tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah terdahulu sebelum Al-Quran itu diturunkan. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan untuk turunnya kitab-kitab yang terdahulu itu dengan kata anzal. Tetapi untuk Al-Quran menyebutkannya dengan nazala. Apa perbedaannya di sini? Ya. Karena kitab-kitab terdahulu itu dikatakan anzala karena dia diturunkan sekaligus. Jadi kalau kitab-kitab terdahulu itu diturunkan sekaligus oleh Allah, ya. Sekaligus seluruh ayatnya. Tetapi Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Mulai dari periode Mekah sampai periode Madinah. Itulah bedanya. Bedanya turunnya ayat kitab-kitab terdahulu dengan kitab Al-Quran itu. Kalau kitab-kitab terdahulu itu diturunkan sekaligus, nah kalau Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap. Oleh karena itu, Al-Quran itu sangat up to date, sangat sesuai dengan kondisi kehidupan manusia. Karena Al-Quran ini ada asbabun nuzulnya dan diturunkan sesuai dengan kondisi manusia, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia, maka turunlah ayat-ayatnya. Ya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini sangat istimewa, luar biasa, sangat up to date, sesuai dengan kondisi kehidupan manusia, dan sudah sangat lengkap. Apapun yang terjadi dengan kehidupan manusia, mau seperti apapun, ada di dalam Al-Quran. Untuk mencari solusinya itu ada seluruhnya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran ini juga disebut dengan Al-Furqan. Jadi Allah menurunkan Furqan, Furqanan, pembeda. Nah, dalam hal ini Al-Quran ini menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, dengan Al-Quran ini kita akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah, Al-Qur'ani wa ghairihi, dalam hal ini Al-Quran dan yang lainnya. Artinya orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab Allah sebelumnya, lahum adzabun syadid, bagi mereka itu azab yang sangat pedih, yang sangat keras. Wallahu azizun, dan Allah itu maha gagah. Ghalibun ala amrihi, yang meliputi atas semua urusannya. Fala yamna'uhu syai'un, tidak akan ada yang bisa mencegah Allah, syai'un, segala suatu hal pun, min injazi wa'dihi wa wa'idihi, di dalam hal meluaskan janjinya Allah dan juga ancaman-ancaman dari Allah. Itulah kegagahan Allah. Nah, oleh karena itu orang-orang yang kafir kepada Allah, baik Al-Quran maupun kitab-kitab yang terdahulu ini, diancam dengan azab yang sangat keras, sangat pedih. Dan dalam hal ini Allah mengatakan bahwa dirinya itu Al-Aziz, yang maha gagah.
Di mana kegagahan Allah itu? Yaitu Allah meliputi segala urusan yang tidak bisa dicegah oleh siapapun dan oleh sesuatu pun. Jadi ketika Allah berkehendak, disinilah kegagahan Allah yang mutlak. Ketika Allah berkehendak tentang segala sesuatu, maka tidak ada satu hal pun, apalagi seseorang atau manusia, yang bisa mencegah kehendak Allah. Disitulah Allah itu bersifat Aziz, yang maha gagah. Jadi kegagahannya luar biasa. Ya, beda dengan manusia. Segagah-gagahnya manusia pasti ada yang bisa mengungguli lagi. Tetapi ketika berkata Al-Aziz yang dinisbatkan kepada Allah, maka kegagahannya tidak akan terukur. Tidak ada yang bisa melampaui kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam memenuhi janji-janjinya dan juga ancaman-ancamannya. Dzuntiqam, yang memiliki siksaan-siksaan, uqubatin, siksaan syadidah yang sangat keras, mimman asahu la yaqdiru ala misliha ahadun, dan tidak ada orang yang mendapatkan musibah dan tidak ada kuasa atas semua itu siapapun. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un, sesungguhnya Allah la yakhfa, tidak tersembunyi baginya suatu perkara atau segala sesuatu. Artinya bagi Allah itu tidak ada yang tersembunyi, ya, tidak ada yang tersembunyi. Kainun fil ardi, baik itu yang menetap di bumi, wala fis samai, dan juga tidak dari apa yang ada di langit. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi dan ada di langit itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'ilmihi, dengan ilmunya Allah, bima yaqau fil alami, perkara-perkara yang telah nyata di alam ini, min kulliyin, dari keseluruhannya, wa juz'in, maupun bagian-bagiannya, wa khassuhuma bidzikri, dan telah ditentukan oleh Allah di antara langit dan bumi itu, bi anna al-hissa la yatajawazuhuma, dan itu semua berada dalam kekuasaan Allah yang tidak akan bisa melewati segala sesuatu yang ada di langit dan bumi itu. Huwallazi yusawwirukum fil arhami, Dia Allah yang telah membentuk rupa kamu fil arham, di dalam rahim, kaifa yasha, sebagaimana yang dihendaki oleh Allah. Min dzukuratin, dari bentuk atau jenis laki-laki, wa unusatin, dan juga perempuan, wa bayadin, dan berkulit putih, wa sawadin, dan berkulit hitam, wa huwadzalika, dan selain itu semua. Jadi Allah lah yang membentuk, ya, yang membentuk rupa di dalam rahim seorang ibu. Itu sesuai apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu setiap orang yang lahir dari rahim ibunya itu tidak ada yang bisa pesan. Tidak ada yang bisa pesan wajah saya seperti ini, kulitnya seperti ini, bentuknya seperti, tidak ada. Semuanya Allah yang merupakan atas kehendaknya sendiri. Mau bentuknya seperti apa, mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau rambutnya keriting, rambutnya lurus, itu semua tidak bisa kita pesan. Semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa huwal aziz,
Tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Aziz yang maha gagah fil mulkihi di dalam kerajaan. Al-Hakim dan juga maha bijaksana fi sunihi di dalam penciptaannya. Lagi-lagi Allah di sini menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Diri. Dalam ayat yang pertama juga demikian, tadi dikatakan la ilaha illallah, di sini juga diulang lagi sebagai penegasan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lagi-lagi disebutkan di sini di akhirnya Al-Aziz yang maha gagah. Yang maha gagah dalam hal apa di sini? Dalam kerajaannya. Dalam kerajaan. Kalau tadi yang pertama itu Al-Aziz, itu gagah di dalam kekuasaannya yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan di sini Al-Aziz dalam hal kerajaan. Jadi kerajaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi keseluruhan. Al-Hakim juga Allah maha bijaksana. Bijaksana di dalam penciptaannya. Artinya ketika Allah menciptakan rupa bentuk manusia seperti apapun, itu sudah sangat bijaksana, penuh dengan hikmah. Ya. Kenapa yang ini diciptakan seperti ini, matanya, hidungnya, telinganya, kulitnya? Itu penuh dengan kebijaksanaan dan hikmah. Itulah Allah maha bijaksana. Walladzi, dia Allah yang anzala 'alaika, menurunkan kepada kamu Alkitab, minhu ayatun, yang sebagian di dalam ayat-ayat itu muhkamatun, yang bersifat muhkamat, yang bersifat yang memiliki hukum-hukum yang mengukuhkan. Wadihatud dalalati, yaitu untuk menjadi jelas, untuk menjadi dalil yang menunjukkan kunna umul kitab, bahwa ayat muhkamat itu merupakan umul kitab atau asalnya kitab. Ayat-ayat yang bersifat muhkamat, ayat-ayat yang bersifat hukum yang menjelaskan itu merupakan asluhul mu'taman alaihi fil ahkam. Itu yang menjadi asalnya kitab, yang dikukuhkan kitab itu dengan berbagai macam hukum-hukum. Wa ukhra mutasyabihat, dan di yang lainnya, di akhir yang lainnya itu ada macam-macam ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat yang sulit dipahami maknanya. Seperti tadi dikatakan dalam awal ayat itu alif lam mim. Alif lam mim ini termasuk ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat yang sulit dimaknai, yang tidak mudah dipahami maknanya. La tufhamu ma'aniha, jadi tidak bisa dipahami makna daripada ayat mutasyabihat itu. Ka'awailis suwari, seperti awal-awal surat. Memang ayat mutasyabihat ini biasanya disimpan di awal-awal surat, Wa ja'alahu kullahu muhkaman, dan menjadikan Allah kepada kitab itu ayat-ayat muhkamat. Fi qawlihi, di dalam firman-firmannya, uhkimat ayatuhu, bahwa dikukuhkan macam-macam ayat-ayatnya itu, bimana annahu, dengan makna bahwasanya Quran itu laisa fihi aibun, bahwasanya Al-Quran itu tidak ada di dalamnya kecacatan. Wa mutasyabihan fi qawlihi, dan penyerupaan daripada apa yang difirmankannya kitaban di dalam kitab-kitab itu, mutasyabihan, yang saling menyerupai satu sama lain. Bimana, yang dimaknai annahu yusbihu ba'duhu ba'dha, bahwasanya Al-Quran itu menyerupai, diserupakan sebagian daripada ayat Al-Quran itu
husni, di dalam hal kebaikannya, wasidki, dan kebenarannya. Jadi kebaikan susunan bahasanya, keindahannya dan sebagainya, dan juga kebenaran daripada isi-isi Al-Quran itu. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun, maka adapun orang-orang yang fi qulubihim, di dalam hatinya zayghun, ada kecenderungan, mailun anil haq, yaitu menyimpang dari kebenaran. Di dalam hatinya ada orang-orang yang menyimpang, kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran. Fayattabi'una ma tasyabaha, maka mengikutilah orang-orang tersebut ma tasyabaha, dari ayat-ayat yang mutasyabihat, dari ayat-ayat yang sulit dimaknai tadi, minhu, di dalam Al-Quran itu. Ibtigha, karena mereka menginginkan tolaba, menginginkan fitnah, kepada fitnah. Lijuhalihim, bagi orang-orang yang bodoh, orang-orang itu. Biwuqaihim, dan ditetapkan bagi orang-orang jahil itu fi subuhati wal labsi, dengan subhat, dengan hal yang meragukan dan yang mengelirukan. Wa ibtigha ta'wilihi, dan karena menginginkan takwil-takwilnya itu, ayat-ayat yang mutasyabih, tafsirihi, dengan menafsirkan itu ayat mutasabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak mengetahui mereka itu ta'wilahu, apa takwilnya atau tafsirnya daripada ayat mutasabihat. Illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya ayat mutasabihat itu atau tafsirnya itu, illallah, kecuali Allah. Wahdahu, hanya Allah sendirilah yang mengetahuinya. Nah, di sini ada orang-orang yang seringkali mengutak-atik ayat mutasabihat, mencoba untuk mencari makna. Alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha, qasin, mim, hamim, ain, sin, qaf, ini diulik, dicari-cari maknanya. Akhirnya banyak menimbulkan keraguan, karena dicari-cari, timbulnya berbeda pendapat, berbeda paham dan sebagainya. Nah, ini akan sangat mengelirukan bagi orang-orang bodoh nanti. Ada orang-orang yang begitu, padahal Allah tidak memerintahkan, karena itu bagian daripada unsur mukjizat daripada Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran adalah adanya ayat mutasabihat tadi. Ini mengandung unsur rahasia dari Allah, mengandung mukjizat dari Allah, bahwa Al-Quran ini bukan ucapan Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang ditujukan bahwa ini adalah kalam Allah. Allah yang menurunkan kalam-kalamnya dengan ayat mutasabihat tadi. Tetapi ada orang-orang yang diceritakan di sini dalam Al-Quran sendiri yang mencoba untuk mengutak-atik makna daripada ayat-ayat mutasabihat itu, yang pada akhirnya akan mengelirukan bagi orang-orang yang bodoh. Warasikhuna, dan orang-orang yang mendalam, sabituna mutamakkinuna, yaitu yang tetap teguh fil ilmi, di dalam ilmunya. Orang-orang yang mendalam di dalam ilmunya. Mubtada'un khabarun, itu menjadi mubtada atau khabar. Yaquluna, dan mereka itu mengatakan. Jadi kalau orang-orang yang mendalam ilmunya itu mengatakan aman nabi, kami beriman kepada apa yang ada di dalam ayat mutasabihat. Ayat tegasnya bil mutasyabihi, terhadap ayat-ayat mutasabihat itu. Annahu min indillah, bahwasanya yaitu ayat mutasabihat itu dari sisi Allah. Wala na'lamu makna, dan tidak mengetahui makna-makna daripada ayat mutasabihat.
Nah, kalau orang yang mendalami ilmu yang mendalam itu sangat menjaga, sangat berhati-hati ya, untuk mengutak-atik ayat mutasyabihat tadi. Mereka cukup mengatakan kami beriman dengan ayat itu. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalika. Hanya Allah yang tahu apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Ya, cukup dengan mengimani bahwa itu adalah dari sisi Allah dan hanya Allah lah yang tahu makna yang sesungguhnya. Ya. Kullun, semuanya itu minal muhkami wal mutasyabih, dari ayat muhkamat dan ayat mutasyabih itu min 'indi rabbina, dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakaru, dan tidak menerima ya, penjelasan tadi beda tapi asli illa ulul albab, kecuali orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Jadi hanya orang-orang yang ulul albab di sini yang memiliki akal yang sempurna dikatakan, yang mau menerima keseluruhan, baik itu ayat muhkamat, ayat-ayat yang bersifat hukum, maupun ayat-ayat mutasyabihat, diterima keseluruhan. Ini dikatakan oleh Allah ulul albab, jadi orang yang punya akal yang sempurna, atau ashabul uqul, orang-orang yang memiliki akal. Wa yaquluna aidan, dan mereka berkata juga selain itu, idza ra'au man yattabi'uhu, tatkala mereka melihat dari orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tadi. Jadi ketika ada orang yang mencoba untuk mengutak-atik ayat mutasyabihat tadi yang akhirnya cenderung untuk mengkelirukan, maka ulul albab ini berkata dan berdoa. Ulul albab ini berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau palingkan qulubana, hati kami. Tumilha anil haqqi, jadi memalingkan hati kami dari yang hak. Bibtigha'i ta'wilihil ladzi, dengan menginginkan tafsir-tafsir mutasyabihat itu alladzi la yaliqu bina, yang tidak pasti daripada takwilnya itu. Kama azabta quluban, seperti memalingkannya hati orang-orang. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Arsyadatana ilaih, memberi petunjuk kepada kami di dalam hal itu. Wahab lana min ladunka, dan karuniakanlah kepada kami min ladunka, dari engkau ya Allah, min indika, dari sisimu, rahmatan, rahmat ya, rahmat. Tasbitan, rahmat dalam ini adalah ketekunan kepada yang hak, tetap teguh ya, tetap pancek di dalamnya hak. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah yang pemberi karunia. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau jami'un nas, yang telah mengumpulkan manusia, tajma'hum, mengumpulkan manusia, liyaumin, pada suatu hari, ay fi yaumin, yaitu pada suatu hari, la roiba, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan, syakkan, fihi, di dalamnya, huwa, yaitu suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya itu, yaitu yaumul qiyamah, pada yaumul qiyamah. Wa tujazihim bi'amalihim, ketika dikumpulkan itu, Allah akan membalas kepada manusia bi'amalihim, dengan amal-amal mereka, kama wa'adta bidzalika, seperti apa yang telah engkau janjikan hal yang demikian itu. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak mengingkari janjinya. Nah, inilah jadi apabila kita berhadapan dengan hal-hal yang akan mengkelirukan
Ada orang-orang yang berusaha untuk mengaburkan Al-Quran, mendangkalkan makna Al-Quran, apalagi mengelirukkan Al-Quran, melesetkan Al-Quran, menyelewengkan Al-Quran. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu doanya. Jadi kita berlindung kepada Allah agar tetap ditetapkan hati kita, diteguhkan hati kita ya, di dalam hidayah Allah itu. Dan jangan dicabut kembali hidayah itu, jangan dipalingkan kembali hati kami itu setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Jadi kita berlindung kepada Allah agar apa yang sudah ditetapkan dalam hati kita, keteguhan itu jangan sampai dicabut kembali, dipalingkan kembali kepada kesesatan. Ketika kita mendengar ada orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan Al-Quran, maka berlindung kepada Allah dengan doa tersebut, dengan doa tersebut. Dan juga kita berdoa kepada Allah tentang pada suatu hari manusia akan dikumpulkan, di yaumil kiamah nanti dikumpulkan, dan pada saat itulah seluruh amal dipertanggungjawabkan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari saat-saat seperti itu. Dan pada saat itulah Allah akan penuhi janji-janjinya yang ada dalam Al-Quran. Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Jadi janji-janji Allah itu akan dibuktikan pada saat manusia dikumpulkan di yaumil hisab nanti. Disitulah seadil-adilnya Allah untuk menentukan tegaknya janji-janji Allah. Nah, itulah sekilas tentang tafsir surat Al-Imran ayat 1 sampai ayat 9. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan menjadi petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan di dalam keseharian kita. Mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.